segi manajemennya, money manajemennya apa? Tetap saya gunakan entry-nya. Dan mulai duit 5.000 ya teman-teman. Kalkulator. Kali 2%. Dan mulai batas risiko segini. Lalu saya naikkan, lalu saya naikkan, lalu saya naikkan, lalu saya naikkan. Gitu ya. Dengan lot sangat kecil tentunya. Atau kalau misalnya saldonya terlalu kecil, teman tinggal hitung aja. Misalnya contohnya saldo 5.000. Saya akan menggunakan resiko dengan 5.000, misalnya 5.000 itu dibagi 10 kali rugi, berarti 500. Udah bisa. Karena kalau saldo kecil dan ingin cepat gede, seringkali ya sekarang saya nih batas resikonya $500. Seperti itu. Because $500. Sekarang Andre nih, batas resiko $100 misalnya. Berarti lotnya harus, ininya lot gede. Lotnya kecilin dulu. $500. Lot kecilin dulu, lalu tunggu di pembalikan. Ingat, adanya dari EMA ini guna pantulan. Di sini 0,02, di sini 0,04, di sini 0,08. Bisa seperti itu. Lalu kalau ini masih jebol, tunggu nanti di area yang paling bawah, di sini bisa 0,10. 0,08, 0,16. Dua kali lipat. Itu yang sering saya lakukan. Nah, di proses begini, kita sabar nunggu. Time frame-nya saya M15, M1, dan M5, 15, dan H1. Saya selalu cek dulu H1. Sini, coba lihat deh teman-teman. H1-nya ini ada candle sebelumnya candle merah. Pertanyaan saya, candle merah ini jebol ke EMA7? Tidak. Aku mengingat ini akan bisa naik, bukan turun. Lalu misalnya di sini pantulan 100 ya. Kalau 0,02 bisa nggak? Bisa. Langsung nggak? Boleh nggak? Ya boleh aja, Mas. RSI juga udah di 30 kan, misalnya 1, 2, 3. Saya gitu dulu santai. Tadi ingat saya punya resiko berapa? Misalnya resiko 500 posisi. Santai aja. Lalu nanti kalau turun, ini pakai sell nggak Pak kalau gini? Nggak, saya kompetisi ini. Dan yang saya lihat jumlah kerugiannya di sini, di atas. Udah nyampe 500 close out. Gitu. Jadi yang saya panik adalah dari atas. Tadi kenapa bisa besar ya? Yang tadi kok bisa dapatnya 1.700? Karena itu udah kompensasi ke-3 kalau salah. Ya, kompensasi ke-3 atau ke-4 itu udah di area demand banget di bawah. Saya bom dengan lot yang tadinya 0,03 terus 0,06 terus 0,12 tadi udah nyampe 0,12 bom harga balik dan ternyata sampai di entry yang pertama, sehingga pas saya cek ini profitnya gede banget. Caranya gitu kalau mau sistem kompensasi dan mau menggunakan teori hanya pembalikan, sabar nunggu di area
area garis yang seperti ini. Kita lihat di sini kan harusnya kalau di 15 ini di sini nih harusnya nggak apa-apa. Toh tadi tekstur cuma ini nanti kalau misalnya di sini dua pilihan saya bisa 0,2 dengan yang tadi 3 layer berarti digas layer. Kalau udah nyampe di sini 0,2 lagi tapi gas 6 layer gitu kan. Nah lalu kalau misalnya ini tidak naik, saya tunggu di sini lagi. Di sini berarti tadi 0,2, 0,04. Total semua tadi ada 6. Kalau yang kedua 6 layer 9. Berarti di sini saya ngegas 0,049 layer. Bisa seperti itu. Ya. Artinya seperti ini, apakah harus nunggu ada pola candle pembalikan? Sih enggak. Langsung pas begitu dia sentuh, gitu ya. Langsung pas dia ini tunggu turun dikit lagi langsung gas. Baik. Tentunya saya lihat di time frame yang gede dulu. Ini teman-teman. Karena ini tidak di 70, time frame harian masih naik. Jadi caranya cuma gitu aja teman-teman. Naik dikit nanti break even, saya bisa close out untuk menyelamatkan yang atas. Ketika saya close out, lalu saya turunin lagi lot, bisa ngegas lagi. Teori ini ya terbukti lah bisa WD rutin. Udah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini teman-teman lihat aja dulu, jangan langsung ikut-ikutan ya. Caranya saya ngentrinya seperti itu. Jadi yang terpenting kalau teman-teman menggunakan teori para EMA, maka yang harus teman-teman lihat adalah entry-nya di pantulan-pantulan para EMA. Bah kalau yang ini teorinya para EMA dengan RSI sinkron nggak? Sinkron. Dasar sinkronnya dari mana? Ini kan support tuh, dia udah masuk. Jadi RSI-nya juga sinkron. Kok nggak profit? Ya karena memang ini marketnya lagi libur, hari libur. Hari libur di mana sebenarnya kita harusnya liburan. Tapi kalau teori ini dipakai besok lumayan kan. Pakai besok. Makanya jangan teman-teman habiskan duitnya untuk hari besok untuk hari libur. Nah, ini kan udah hampir break even. Kita tinggal tekan lalu di posisi menguntungkan. Kita lihat dipelototin aja ini. Di posisi menguntungkan kita lihat tuh di atas. Jadi nanti kalau misalnya udah profit, ya udah tinggal close out. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah banyak ini ya pelototinnya di sini, teman-teman. Gitu. Siapa yang mau nanya? Apakah teori ini bisa dipahami nggak? Ini naik dikit break even, naik dikit udah balik modal lah. Naik dikit tuh kan. Jadi ini tidak pakai SL, entry-nya layering, layer banyak,
SL-nya adalah SL angka yang di kiri atas. Kalau 500, saya kan tadi menaruhkan atau meresikokan 500. Kalau 500, Aussie udah nyentuh, ya wis. Close out. Lalu kita santuy dulu. Ini modal kecil tapi dengan permainan yang lumayan agak kencang ya sebenarnya. Lotnya lot kecil aja dulu, nanti kompensasi lot 2 kali lipat boleh. Abah, cintanya, Bah. Silakan, Bang Isam. Jadi itu misalnya kita open di nafas, contoh di nafasnya M5 kan, di M1-nya dia di EMA 50 ya, Bah ya. Ya, pokoknya yang pertama nih Bang Isam, kalau saya yang pertama di sini bisa kita perhatikan. Jadi kalau misalnya gini, ada candle yang tidak ngejebol dengan body sekaligus ke EMA 710, dia misalnya close-nya malah di atasnya, saya kadang entry di sana tapi tipis gitu loh. Misalnya lotnya kecil dan layernya juga nggak banyak, untuk testing aja. Ketika dia ngejebol ke bawah, tunggu nanti di EMA 50 aja gitu Bang. Tunggu di EMA 50. Kalau misalnya EMA 50 mantul dikit ke atas, yang ini udah ke cover semuanya kerugiannya. Udah break even lah, udah ini misalnya 2 kali lipat di sini dari lot yang ini, layernya juga lebih banyak. Ketika dia naik ke ini ngambil sumbu di sini, padahal mau turun ngambil sumbu di sini, udah break even, close all aja dulu. Ambil aja di profit kecilnya. Nah, nanti tunggu di sini. Nah, atau mulai lagi di sini gitu kan. Kalau ini udah terlanjur jebol ke bawah, tunggu nanti di sini gitu. Gitu, Bang. Nunggu di EMA 100-nya, EMA 100 ya? Ya? Nunggu di EMA 100-nya itu, Bah? Iya, nunggu di EMA 100-nya. Pokoknya patokannya EMA 100-nya dijebol, tunggu di EMA 200-nya ya, dengan tunggu di EMA 200-nya, betul. Dan sambil ini tentunya sambil cek resikonya ini udah masuk ke batas resiko belum. Kalau misalnya masih jauh, ya udah berarti kita aman, santuy aja. Jangan di gasnya di terlalu atas gitu loh. Kenapa? Karena nanti ketika kita ke dorong ke bawah makin tajam, udah spor jantungnya dari atas udah spor jantung. Gitu. Jadi sabar aja dulu, testingnya di atas, lot-lotnya kecil gitu kan. Ketika nanti makin turun, kita mulai gempur di area-area EMA 200, EMA 100, EMA 200. Mulai gempurnya di sana. Ketika permainannya dia baru nyentuh si candlenya di EMA 50, atau misalnya tidak jebol di 710, kita pelan-pelan aja, lotnya lot kecil. Layernya jangan banyak, 3, 4 gitu kan. Nanti kalau di bawah baru digas. Gitu Bang. Kasus kemarin nih di XAU di nafas buy M5 itu saya open kan, ternyata ditembaknya ke bawah. Boy, saya nggak mau nih, saya SL nih, saya SL dulu. Saya SL, ujung-ujungnya kok dia naik lagi. Masih di zona nafas, saya open lagi buy ini, ya kan? Ketembak lagi turun ke bawah nih, kena EMA 50 lagi. Kadang ketembak sampai di EMA 100 kan. Wah, saya SL nih. Wah, ternyata ujung-ujung kembali ke titik 710 lagi gitu loh, Bah. Iya. Nah, kata Ariski nih, martingale, Bang Isam katanya. Ya, jadi harus martingale tuh. Pertama lotnya 0,02, lalu lotnya 2 kali lipat gitu. Dibikin 2 kali lipat martingale tuh. Dan nanti 2 kali lipat langsung close all ya, Pak ya? Hah? 0-0 langsung close all. Iya, ketika tergantung ini. Jadi kalau saya nih, contoh misalnya gini, ini udah mulai biru nih. Saya tidak langsung close out. Kenapa tidak langsung close out? Karena ketahanannya masih aman, masih jauh banget. Gitu kan? Tapi kalau misalnya kita udah kejebak di atas terlalu banyak layer ya, Bang. Di atas udah terlalu banyak buy, maka ketika udah break even, udah balik modal atau udah biru, langsung close out aja dulu, menyelamatkan.
Kenapa? Misalnya di atas ini kita di sini udah ngentri nih misalnya. Udah banyak di sini udah banyak. Begitu misalnya dia naik dulu dikit ke atas, ini udah break even. Itu kalau teori saya nih ya, wajib loss sell aja dulu untuk menyelamatkan semuanya. Nah, baru nanti lot diturunin lagi, mulai nge-buy lagi dari sini. Gitu. Jadi itu entry pertamanya nanti masih di bawah. Nah, itu yang saya lakukan dan hasilnya selalu bagus. Jadi ketika misalnya udah close out, udah terselamatkan tuh, gitu kan, kita ngetrinya sekarang di bawah dapatnya lotnya. Jadi entry posisi yang layer yang periode pertamanya ada di bawah, jadi enak, bebannya nggak terlalu besar. Ketika dia malah misalnya masih turun nanti turun lagi ke sini, maka kita punya entryannya mulainya dari sini. Peluangnya ketika entryannya mulainya dari bawah, peluang naiknya masih sangat besar. Jadi kalau misalnya nanti dia turun lagi ke sini, kita bebannya nggak begitu gede karena mulainya dari sini. Berbeda dengan kita dibiarin yang tadi mudah-mudahan naik langsung. Nggak bisa gitu kan. Kalau misalnya bebannya dari sini, waduh, udah berat. Gitu, Bang. Baik. Yang lain ada yang bertanya dengan teori ini? Jadi kalau posisi pas lagi panik, Rizky. Jadi kalau posisi pas lagi panik, lebih baik balik modal, gak mikirin dulu profitnya. Iya, dibuat break even, udah balik modal, udah biru, profitnya dikit, bukan gak profitnya ada dikit. Kita close out dulu, lalu nanti mulai lagi dengan lot. Karena kan otomatis itu yang entryan yang kedua, yang ketiga udah naik nih lotnya gitu kan. Nah, maka nanti kita break even dulu, kita ambil dulu, lalu mulai lagi dengan lot yang diturunin lagi gitu, Rizky. Gitu, teman-teman. Silakan yang mau nanya lagi. Jadi kita nggak panas loh. Ini juga tuh, cuman panas. Silakan, Bu. Suara ibu-ibu barusan. Saya mau tanya, Bu. Silakan, Pak Reo. Iya, ini kan posisinya kita bisa lakukan ini kalau memang RMA itu berurutan ya, seperti jari ya, Abah ya. Tapi kalau silang-silang gitu kayaknya sulit ya. Kita tunggu sampai dia seperti jari ya, baru kita bisa eksekusi ya, Abah ya. Oke, saya paham pertanyaannya. Tapi barusan ada suaranya double. Ada yang ngebuka mic dari barusan. Gini nih, Pak Reo. Kita lihat, kalau kita lihat dari posisi ini tren lagi naik kan? Trennya ini lagi naik. Kalau trennya lagi naik, secara aturan SOP MRC itu sebenarnya kita kalau mau nge-buy dari mulai RSI di 50. Itu kalau SOP-nya MRC kan. Tapi kita dengan SOP-nya martingale ini bisa digabung. Jadi yang atas itu pembahasan aja gitu. Pembahasan aja. Kalau ini lagi belak berarti kalau lagi tidak ngebentuk yang kita pakai benar-benar 30-70 ya, benar-benar di 30-70 yang kita pakai kalau ini lagi bolak-balik. Nah kan berarti dia posisi masuk ke area ini 0,04. Nah, 0,4 coba kita lihat dulu, udah di bawah 30. Kita coba nih 0,4 1 2 3. Nah dulu lah, segini dulu ya aman karena 500 sebetulnya 500 lebih udah di close gitu kan. Tadi saya sebut ini yang barusan kan, terus ketika ini harusnya tadi sudah di luar profit. Nah
Karena tadi sudah di close profitnya tadi. Sehingga ketika kita udah mulai di sini, itu masih pakai lot yang tadi sini. Nah, jadi bebannya tidak terlalu besar gitu. Apa? Ini bawah. Jadi nanti ini naik aja, udah break even. Gitu teman-teman. Makanya pemanasan atasnya jangan terlalu banyak. Dan yang atasnya. Nah, jadi kalau misalnya kira-kira ini udah kuat naik, klik posisi menguntungkan dulu gitu kan, klik posisi menguntungkan dulu. Latihannya teman-teman kalau mau pakai teori ini di saja. Toh sen pun kalau sehari dapat 3.000, kira-kira menurut teman-teman gede nggak? Duit gede lah. Sehari 3.000 sen. Dengan modal 1.000 berarti dapatnya 300.000. Tapi tenang maksud saya. Kalau teman-teman menggunakan rupiah dan misalnya di bawah 3 juta, saya sangat melarang untuk layering banyak. 1-2 layer udah cukup, 1 layer aja udah cukup. Oh, saldonya teman-teman di bawah 3 juta ya. Kita tetap pakai money management dan tidak baru untuk entry. Kenapa? Karena setiap hari trading ini adalah pekerjaan, bukan kayak judi ya. Tuh, kalau kita membelakang trading ini baik. Kalau yang misalnya saya deposit 7 juta mau di-set, bisa nggak teori ini? Bisa banget ya. Jadi sebelum kita misalnya gini, sesi saya ini kan misalnya sesi New York nih sekarang, udah sesi malam saya akan meresikokan $500, 500 ausi misalnya. Kalau 500 ausi ini udah nyentuh rugi sampai 500 ausi, udah saya akan close all posisi seperti itu. Jadi mainkannya pelan-pelan. Kita tenang teman-teman, yang saya rasakan kebanyakan dari kita tidak tenang entry karena kita tidak siap rugi. Ketika kita tidak siap rugi, maka entry-nya tidak tenang. Gitu. Ada yang mau nanya lagi kan? Ini lebih enak biasanya kalau mau bahas enakan yang ini enaknya nih sesi siang dan di sesi di Amerika. Kenapa? Karena sesi Amerika biasanya penerusannya lumayan jauh. Jadi kalau misalnya teman-teman ngentri salah, nanti kegusnya lumayan, gitu kan. Tapi kalau di sesi-sesi pagi dan itu kegusunya tidak terlalu gitu. Silakan yang mau nanya lagi. Nah, ini kan ini belum nyentuh nih. Ini dia mau ngejar EMA 200. Mau ngejar EMA 200. Baru punya kondisi ininya juga ini EMA ini nih. Itu lihat RS-nya 39 kuat lah. Ini ngebombai juga sih kuat. Mau nanya, ini teori teman-teman, teori pembalikan seringkali saya pakai. Jadi profit tiap hari bisa ke depan $sen. Tapi kalau penerusan yang kita pakai teorinya, nah ini mulailah dari mulai penerusan ini sebenarnya area terbaik di sini. Ini baru the layer pertama di sini harusnya.
Lalu ini tidak jebol, ini jebol ya. Ini ada yang beris, tapi ini jebol tuh mantul 5, 7, 10. Ini gulping harusnya nanti di sini karena ini gulping itu udah bisa ngebuy lagi. Teori-teori Evers ini bisa bersama kita, gitu ya. Nah, contoh ini adalah pantulan di EMA 100. Dia benar mantul, lalu di sini gulping, pergantian bisa ngebuy lagi. Konsep martingale ini dimulai dari teori EMA Jos ya. Konsep martingale-nya dimulainya dari teori EMA. Kalau yang tadi kan ini tadi tidak dimulai dari teori yang satunya udah di sini tadi yang punya. Oh, saya uji coba gitu kan. Tapi kalau mulai dengan teori EMA Jos banget gitu kan. Lagi gua ada yang gulping gitu kan. Yang ini udah nyal, tunggu ini, lalu join ini kita bisa kembali lagi, hasilnya mantap. Periode satunya udah ngegas di sini, hasilnya mantap. Nggak perlu menggunakan kompen 1, kompen 2, kompen 3. Sambil menunggu ya. Tuh teman-teman. Jelas ya teman-teman? Nah ini kan kalau ini udah ngegas di bawah kompen 3 berarti ya. Itu sekarang segini itu udah mau hampir break even sebenarnya. Segini udah hampir break modal. Teori itu SKU coba. Kemarin pakai SKU dapat apa? 2 ya. Waktu hari Jumat kalau nggak salah. Tapi ya saya memang lebih baik siang dapat duitnya gitu, Jam. Karena malam biasanya penurunannya agak jauh banget kalau ini. Jadi kalau malam hati-hati aja. Entry satunya tunggu bener-bener 200 nih kan gitu. Ini bener-bener 200 kalau malam. Jadi teman-teman biasakan tradingnya sih ya, si pagi, saya sore, malam, pagi, sore, malam. Saya ada teman-teman yang selalu di sesi malam sampai subuh. Saya melihat ada teman-teman yang selalu ambil paket begadang ya. Itu luar biasa. Saya bah. Nah, kelihatan kan? Ya nggak apa-apa kalau misalnya Bang Isa, Pak saya nyaman banget kalau malam, wis lah nggak apa-apa. Malam juga lebih enak sebenarnya kalau malam kan, udara lebih dingin, terus lagi lebih santuy, marketnya juga gerakannya enak banget gitu kan. Tetapi yang jadi masalah kalau para pekerja yang biasa aktivitas siang atau yang kuat begadang, jangan coba-coba. Nanti bisa migrain. Nggak kuat kalau begadang nyampe lewat jam 11. Kalau Bang Isa mungkin udah biasa, Mas. Ini perhatikan yang sekarang ini teori pola candle pembalikan pakai. Ini yang ini bisa dia turun lagi G kan. Kalau G-nya nanti warnanya warna hijau, berarti ini adalah morning star. Gimana bah? Gaspol? Bisa gaspol buy. Untung banget bagi teman-teman yang gaspol buy-nya baru kompen atau baru entry itu. Indah banget gitu ya. Tapi walaupun ini tetap aja jangan barbar. Entry satunya tinggal aja lotnya hasil kecil dulu untuk mendapatkan hasil besar. Ya, Anda teman-teman, saya insya Allah nanti tanggal 7 itu hari Jumat saya akan ke Bandung ketemu dengan mentor bisnis saya, mentor bisnis online yang pertama ya, dengan Pak David Laidus. Kemarin dia nelpon, kapan ingin ketemu saya katanya. Jadi teman-teman bagi yang ingin ngopi darat dengan saya untuk teman Bandung dan sekitar ketemu, nanti saya akan share untuk lokasinya ya teman. Kemungkinan kita di tempat jauh dari tempat saya meeting dengan Pak David, tapi kalau misalnya misalnya biasanya dia di
MI-nya di hotel, biasanya di restonya. Misalnya nanti ini saya nanti akan share log juga di mana meeting saya, nanti bisa ketemu dengan teman-teman. Jadi kita bagi gelombang saya dengan teman-teman untuk ngebahas trading forex. Ada diskusi dengan Bos David itu di bisnis yang herbal ya teman-teman. Itu karena agak marah di bisnis online yang pertama itu tidak ada gebrakan ini dari mereka yang udah sukses, sehingga saya bikin caranya kalau mau maju tidak begitu, kita ketemu bos. Oke, saya ketemu dengan Pak David nanti. Gitu teman ya. Jadi yang mau ketemu saya di Bandung nanti bolehlah, tapi kita kondisikan. Nah, kalau yang udah ketemu mau ketemu lagi boleh. Gitu ya. Nah ini kayak yang ini itu di sekarang menitnya coba 10:29. Ini udah selesai nih. Ini antara meneruskan. Jebol nggak nih 100? Enggak ya, enggak jebol, tapi hati-hati. Sebelah kiri ada apa? Ada support ya. MA 100 dia jebol support. Namun sekarang ke bawah dia apa? Bikin ekor sanya. Saran saya tunggu 5 menit lagi. Dia mau bikin apa? Kalau yang ini bikin ekor naik ke atas warna hijau, bisa gas buy nggak bah? Bisa. Ya, bisa gas buy? Bisa. Gitu. Oke, jelas. Nah, stop. Pak Sai, jelas. Udah ketemu dengan saya. Sudah banyak. Ah, Profit. keren Bang Sam. Gitu kan, bikin ekor dulu, bisa gas buy nggak? Bisa, kata dia. Udah tuh, selamat. Tapi hati-hati, santai aja. Jadi jangan terpengaruh dengan gerakan-gerakan kecil. Ya bolehlah euforia gitu. Profit close boleh. Tapi setelah itu kita perencanaannya di pergerakan besar. Aduh, agak dungdeng nih. Bu Rina, Bang, Mang, ayo ini. Mang. Nah, boleh ya Bu, kalau mau ketemu saya dijemput. Kalau ada waktu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jam berapa, Bah? Saya meeting dengan Pak David kemungkinan antara jam 2 sampai jam 4. Jadi nanti kalau misalnya Ibu mau ketemu saya bisa sore deh. Habis Siap. saya ketemu dengan Pak David nanti lanjut trader. Boleh berkabar. Karena sounding aja ya, Bu Rina. Iya. Sip. Oke, ya betulan. Ikut. Boleh, Pak? Boleh tuh. Ada banyak. Gitu ya. Saya bukan peramal, tapi saya entry berdasarkan data-data yang cerita masa lalu itu akan dipakai. Jadi kalau di kehidupan masa lalu hanya jadi cermin, kehidupan juga masa lalu bisa cermin, tapi jangan dipakai lagi, teman. Nah, trading masa lalu itu bisa dipakai lagi. Penting baiknya. Kalau pola begini bisa menghasilkan uang di masa lalu, nanti di masa depan dan hari ini ke depan atau hari bisa mengalami juga bisa dipakai tuh. Trading tuh begitu, ya. Cukup teman-teman. Yang penting kuncinya di pengelolaan duit, ya. Pengelolaan duit, jangan barbar. Oke, jangan barbar. Seperti yang tadi saya bilang, saldonya di bawah 3 juta rupiah. Kalau mau teori paket teori ini, saran saya gas di akun sen. Ya. Saya sayang terhadap teman-teman yang ikut belajar. Maka rasa sayang saya
dicurahkan dengan tidak memanfaatkan teman-teman. Saya tidak ngejar apapun. Makanya kalau grup edukasi yang ada akunnya hanya saya. Di luar silakan aja teman ikut grup Telegram. Itu kan depositnya disaraninnya minimal $500. Minimal jelek-jeleknya $200. Tidak ada akun save. Silakan aja cek. Kalau saya send aja. Gitu. Send aja nggak apa-apa. Nanti kalau teman-teman udah dapat untung dari send barulah ke akun standar. Gitu ya. Saya ingin melihat teman-teman itu benar-benar dapat hasil, bukan hanya gaya-gayaan. Cukup? Teman-teman, cukup ya? Jadi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Nah, untuk besok, Mbak, monitoring atau cek market untuk besok. Di sini kuat banget nih, ini area kuat banget ya. Jadi ini pantauan yang kemungkinan hari besok kalau kita nah tergantung ini nih, tergantung malam ini. Kalau malam ini dia jebol kasih ke atas, nah maka besok kemungkinan dia turun dulu lalu naik. Bisa seperti itu. Atau lihat aja besok sampai jam 7 ini body seperti apa. Kalau bodinya sama, 3 candle ini bodinya sama, kemungkinan dia akan naik. Ya. Oke. Itu untuk besok. Si Saud boleh, Pak. Ini Saud ya. Saud kita lihat posisi daily-nya begini. Ntar. Masih dari nafas tuh, Bang. Iya. Ada kena kejepit nih. Nah, jadi sekarang Bang Isam, tuh jelas banget yang saya bilang kan jepit itu emang saktinya bukan main. Ini kena kejepit kan? Ini area candle kejepit, area RBL, dia mantul. Kalau kita lihat si Saud, besok kita gimana jam 7-nya? Kalau misalnya dia jam 7 ya lebih ini close-nya dia lebih panjang ke bawah, maka kemungkinan dia bisa terjun. Tapi kalau misalnya jam 7 sama dia ini ekor dari ke atas, kemungkinan bisa naik. Untuk tahu. Ini udah ada penurunan, tapi biar ada masuk nih. Pembalas si hitung. Nah kita lihat nih, besok jam pagi si Saud ini cum ke sini atau ke atas. Kalau misalnya dia ngebom ke atas, bahkan dia close-nya di atas yang ini, kita baik lanjut. Tapi kalau misalnya dia malah bom ke bawah, malah ke bawah sini, ya di-sell aja. Kita jangan sama ikutan belajar sudah. Pak Ari seneng kan teori pembalikan dengan Martingale. Saya tahu kebanyakan teman-teman sebenarnya lebih suka dengan teori pembalikan. Makanya ya cobain teori Martingale ya, pakai akun kecil tapi saldo. Oke. Tuh ini udah mau pergi. Cukup ya teman-teman. Cukupkan kita sampai di sini dulu. Kurang lebih saya mohon maaf jika salah-salah kata. Saya juga trader biasa ya. Hanya untuk beli beras, untuk beli lauk dan biaya anak sekolah. Nggak yang lain-lain, nggak Lamborghini, nggak apa-apa. Saya nggak terlalu jauh impian. Kenapa? Karena trading yang terpenting bukan bagaimana kita mendapatkan wah-wahnya. Penting apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang lain. Miliki harta dari trading biar kita tidak bingung beri uang teman-teman ya, ambil bahan
sambil aktivitas apapun trade ini bisa di jumpa lagi nanti di akhir insya Allah, dan mudah-mudahan doa saya untuk teman-teman semua semoga sehat-sehat, sehat selalu, dibesarkan, diberkahkan rezekinya ya, dan kita bisa menjadi trader pro. Dan tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.